Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Hafsah Sada Areta dengan NIM akhir 142, Muhammad Zakaria dengan NIM akhir 151, Sofia Amalia Husna dengan NIM akhir 161, Iva Mutia dengan NIM akhir 202, dan Karina Tria dengan NIM akhir 205. Baik, langsung saja kita mulai ke penyampaian materinya. Klasifikasi yaitu pengelompokan tujuan, prinsip, dan karakteristik informasi akuntansi yang relevan. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai panduan untuk yang pertama, menentukan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, mendefinisikan istilah penting seperti aset, liabilitas, dan ekuitas yang membantu dalam pemahaman dan penerapan standar akuntansi. Yang ketiga, mengatur pengakuan dan pengukuran, menyediakan pedoman untuk bagaimana transaksi diakui dan diukur dalam laporan keuangan. Selanjutnya, konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika ada perbedaan tujuan antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. 3 kelompok utama yang terlibat adalah yang pertama, perusahaan atau manajemen memiliki kepentingan untuk menyajikan laporan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memuaskan pemegang saham. Yang kedua, pengguna laporan keuangan termasuk investor, kreditor, dan regulator yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan informasi akurat mengenai kinerja perusahaan. Yang ketiga, profesi akuntansi. Akuntan dan auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Namun, mereka juga dapat terpengaruh oleh kepentingan manajemen atau biaya audit. Dampak konflik kepentingan. Yang pertama, manipulasi laporan keuangan. Manajemen mungkin terdorong untuk melakukan manajemen laba agar laporan terlihat lebih baik dari kenyataan. Yang kedua, penurunan kepercayaan pengguna. Ketidakpastian mengenai independensi auditor dapat mengurangi kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, kesulitan dalam pengambilan keputusan. Pengguna mungkin kesulitan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan jika informasi yang diberikan tidak transparan dan atau bias. Selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan. Menurut Bilkawi, perumusan tujuan laporan keuangan harus didasarkan pada pemahaman yang jelas mengenai siapa pengguna laporan keuangan dan apa kebutuhan informasi mereka. Beberapa pendekatan dalam perumusan tujuan laporan keuangan. Yang pertama, ada pendekatan berdasarkan pengguna. Pendekatan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak seperti investor, kreditor, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya, dan informasi yang disajikan dalam pendekatan itu harus relevan dengan keputusan ekonomi yang dibuat. Yang kedua, ada pendekatan berdasarkan pengambilan keputusan. Informasi dalam laporan keuangan itu harus membantu pengguna dalam menilai kondisi keuangan. Yang ketiga, ada pendekatan berdasarkan sistem informasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan dapat diandalkan, sehingga harus memastikan bahwa informasi yang disajikan bersifat objektif dan netral. Dan yang terakhir, ada pendekatan berdasarkan akuntabilitas. Pendekatan ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan. Nah, agar perumusan tujuan laporan keuangan itu tepat dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna, beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu yang pertama ada relevansi. Relevansi adalah informasi yang disajikan itu harus bermanfaat bagi pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Yang kedua ada keandalan. Data yang disajikan itu harus akurat, dapat diverifikasi, dan bebas dari kesalahan material. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Laporan keuangan itu harus disusun dengan prinsip yang memungkinkan perbandingan antar periode maupun antar perusahaan. Dan yang terakhir, dapat dipahami. Nah, informasi keuangan harus disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan akuntansi dasar. Baik, selanjutnya adalah kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi adalah konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi stakeholder eksternal. Konsep ini mengidentifikasi tujuan dan sasaran akuntansi, serta memberikan pedoman tentang jenis, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Adapun tujuan kerangka dasar ini untuk dijadikan acuan bagi yang pertama, komite penyusun standar akuntansi keuangan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, untuk penyusun laporan keuangan untuk mengatasi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga,
bagi auditor dalam memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan untuk para pemakai laporan keuangan dalam menginterpretasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Financial Accounting Standard Boards mendefinisikan ada 4 tujuan yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual, yaitu yang pertama, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi, yang kedua, sebagai kerangka acuan untuk memecahkan masalah akuntansi jika standar yang ada sekarang tidak menjawab isu yang baru muncul, yang ketiga, sebagai dasar pembuat penilaian dalam menyajikan laporan keuangan, dan meningkatkan daya tarik dengan metode mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Selanjutnya adalah level kerangka konseptual. Pada level pertama, kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan atau financial reporting yang memiliki ruang lingkup berbeda dengan laporan keuangan atau financial statements. Tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada isi laporan keuangan, tetapi juga media pelaporan lainnya. Pada level kedua, kerangka konseptual berisikan karakteristik kualitatif dan elemen yang harus dimiliki laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar metode akuntansi dan pelaporan keuangan serta persyaratan pengungkapan atau disclosure. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dirumuskan oleh IFRS meliputi relevan, keandalan atau reliability, daya tarik dan konsistensi atau power appeal and consistency, pertimbangan biaya manfaat atau consideration cost benefit, dan materialitas. Level operasional yang lebih rendah, pada level ini berisi seperangkat prinsip dan aturan untuk mengukur laporan keuangan yang terdiri dari asumsi dasar akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan kendala-kendala. Adapun asumsi dasar tersebut terdiri dari kesatuan usaha atau entitas ekonomi, yang kedua kelangsungan usaha atau going concern, yang ketiga menggunakan satuan moneter atau monetary units, dan yang keempat periode akuntansi atau accounting period. Selanjutnya, prinsip akuntansi yang dimaksud adalah yang pertama pertukaran harga atau prinsip biaya historis, yang kedua prinsip pendapatan atau the revenue principles, yang ketiga prinsip kecocokan atau the matching principle, dan yang keempat prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principles. Terakhir, kendala yang dimaksud adalah hubungan cost-benefit, prinsip materialitas, praktik industri, dan prinsip konservatisme. Laporan-laporan lain di dalam akuntansi. Nah, menurut Ahmad Riyah itu ada 4. Yang pertama, laporan manajerial, di mana laporan manajerial sendiri adalah laporan internal yang disusun untuk membantu manajemen di dalam merencanakan, mengendalikan, dan juga mengambil keputusan strategis. Tujuan laporan manajerial sendiri untuk membantu manajer dalam merencanakan dan menganggarkan serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua, laporan akuntansi sosial dan lingkungan. Nah, laporan ini tuh menggambarkan bagaimana aktivitas perusahaan mempengaruhi lingkungan dan juga masyarakat, termasuk tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Tujuan laporan ini sendiri itu untuk memberikan transparansi tentang dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan, memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan atau juga CSR. Yang ketiga adalah laporan akuntansi sumber daya manusia. Nah, laporan ini tuh menilai investasi perusahaan di dalam sumber daya manusia seperti biaya pelatihan, kompensasi, dan juga produktivitas karyawan. Nah, tujuan laporan ini sendiri tuh untuk mengukur kontribusi sumber daya manusia terhadap kinerja perusahaan dan juga membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan tenaga kerja. Nah, yang keempat adalah laporan akuntansi inflasi. Nah, laporan ini tuh memperhitungkan dampak inflasi terhadap aset, kewajiban, dan juga laba perusahaan untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih akurat. Nah, tujuannya sendiri itu untuk menghindari distorsi dalam laporan keuangan akibat perubahan nilai mata uang dan menyediakan informasi keuangan yang lebih realistis kepada pengguna laporan. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik normatif dalam pernyataan akuntansi. Karakteristik normatif berkaitan dengan apa yang seharusnya atau sebaiknya dalam praktik akuntansi. Karakteristik ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan panduan tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Bilkawi mengelompokkan karakteristik normatif ini menjadi beberapa kategori. Nah, antara lain yang pertama itu ada relevansi atau relevance. Informasi akuntansi harus relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan pengguna.
Lalu informasi harus memiliki nilai prediktif atau konfirmatif, artinya dapat membantu pengguna dalam memprediksi hasil masa depan atau mengkonfirmasi ekspektasi mereka. Nah, yang kedua ada reliabilitas atau reliability. Ini adalah informasi akuntansi harus bebas dari kesalahan material dan bias. Informasi harus dapat diverifikasi, artinya pihak independen dapat mencapai kesimpulan yang sama mengenai informasi tersebut. Informasi harus disajikan secara jujur, artinya mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi atau peristiwa. Yang ketiga ada komparabilitas atau comparability. Informasi akuntansi harus dapat dibandingkan antar periode, waktu, dan antar entitas. Konsistensi dalam penerapan standar akuntansi penting untuk memastikan komparabilitas. Nah, yang keempat, dapat dipahami atau understandability. Informasi akuntansi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang bisnis dan akuntansi. Penyajian informasi harus jelas, ringkas, dan tidak ambigu. Nah, selanjutnya yang kelima ada netralitas atau neutrality. Informasi akuntansi harus netral, artinya tidak memihak kepentingan pihak tertentu. Lalu informasi harus bebas dari bias yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna. Nah, yang terakhir ini harus tepat waktu atau timeliness. Informasi akuntansi harus tersedia tepat waktu untuk pengambilan keputusan karena keterlambatan dalam penyajian informasi dapat mengurangi relevansinya. Baik, demikian yang dapat kelompok kami presentasikan tentang kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.